Emangnya ibu pikir cuman bunga yang bisa ngasih uang sama ibu? Iya, tante tahu. Tapi kalau bukan kamu yang nolongin, tante nggak tahu gimana jadinya, ya kan? Pak, lepasin Pak, salah saya apa Pak? Saya tahu, kamu yang waktu itu mukulin saya, terus ngambil uang di rumah saya. Kamu harus datang ke kantor suami saya. Kalau tidak, saya akan laporin kamu ke kantor polisi. Mama itu kenapa sih? Selalu aja ngorbanin Reno untuk dapetin harta warisan itu. Mama nggak ngorbanin kamu, sayang. Justru Mama melakukan ini demi kamu, demi keluarga kita. Ya Allah, itu rumah Bunga dan Dede. Rumahku dulu. Berarti mereka adalah anak-anakku. Bunga adalah anakku, dan dia akan menikah. Kenapa nggak jadi ke rumah Dede? Dona, masuk mobil saya. Dek? Iya, Kak. Dek, kamu tolong jagain Bapak sebentar ya. Kakak mau pergi dulu. Iya, Kak. Pak, Bunga pergi sebentar ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Siapa ya? Jangan-jangan lagi nungguin siapa, Mas? Lagi nunggu majikan saya. Majikan saya nemui cewek sini yang namanya Bunga. Bunga. Kasihan banget ya majikan kamu. Bunga itu kan sebentar lagi mau nikah. Dan kalau dia udah nikah, dia nggak akan bisa lagi dong ngelayanin majikan kamu. Maksudnya? Dia emang beruntung sih, Mas. Kelicikan dia dapetin laki-laki kaya sampai mau nikah sama dia. Mas percaya nggak? Mana ada sih pelacur kayak Bunga sekarang bisa dapetin laki-laki kaya sampai mau nikah sama dia lagi? Apa kamu bilang? Bunga pelacur? Hei, jaga mulut kamu ya kalau bicara. Suap, jalan. Ya, Bu. Ini semuanya salah. Aku ibu yang tidak bertanggung jawab, menelantarkan mereka sampai-sampai mereka tumbuh seperti itu. Jeffrey pencuri dan Bunga pelacur. Mah, Laura pengen ke rumahnya Dede, Mah. Karena Laura belum sempat ngasih kado ini ke kakaknya Dede. Tapi nggak sekarang ya sayang ya. Oke, Mah. Tapi Mama jangan sedih lagi ya, karena Laura nggak maksa. Ya sayang. Tante! Tante, tunggu, Tante! Dia siapa? Istrinya pelanggan lo ya? Gue tahu nih, dia pasti kesini bawa anak-anaknya, mau ngomong sama lu, tolong jangan gangguin suami dia lagi, ya kan? Ini bukan urusan lo ya. Yang punya masalah itu bukan gue, tapi lo. Lo ngajar lo. Lo berani pukul Bunga, lo berhadapan sama gue. Lo nggak usah jadi pahlawan ya. Gue tahu lo ngedeketin Bunga supaya lo bisa tidur sama dia kan? Sama kayak tamu-tamu yang lain kan? Gak usah belagu lo.
Bunga, lo jangan percaya sama omongan kuntilanak ini. Gue tahu Bunga, lu udah niat kan gak mau temenan lagi sama gue. Dan gue tahu lu mau nikah sama orang kaya dan gak mau lagi bergaul sama gembel kayak gue. Iya kan? Kenapa bang? Abang ngerasa udah terhormat dan gak mau lagi temenan sama gembel kayak gue. Lo nggak boleh ngomong kayak gitu, John. Lu jangan salah dulu. Alah, gue tahu. Gue tahu itu. Dasar egois. Mentang-mentang lo mau pergi dari rumah ini, lu bisa seenak-enaknya di lingkungan ini. Maksudnya apa? Pak, jangan dengerin Bang Jeffrey, Pak. Lo kasihan sama adiknya. Bentar lagi kan dia tinggalin tempat ini, rumah ini. Justru itu yang saya maksud, Pak. Jeffrey nggak mau dia tambah ngerusak nama baik keluarga kita. Nggak. Gue tahu nggak lu bakal pergi dari rumah ini sama cowok kaya. Tapi bukan berarti lu bisa ngomelin Joni sama Nina depan orang banyak kan. Kalau sampai mereka ngejauhin keluarga kita yang kena bukan lo nggak. Tapi Bapak, Mona, Dede, gue. Itu yang lo mau. Enggak, Bang. Bunga sama sekali nggak pernah berpikiran kayak gitu. Bunga sama sekali nggak ada niat bikin keluarga kita jadi hancur. Pak, Bapak percaya kan sama Bunga? Ya, maaf, udah cukup semua. Alah, Bapak juga nggak usah pura-pura peduli lah. Bapak sendiri juga egois kok. Bang, lu nggak denger ya? Bapak udah bilang cukup. Lu tuh suka banget sih Bang bikin ribut. Wah, lo curang lo Reno. Masa lo bohong-bohongin kita? Ya nggak? Curang gimana? Alah, nggak usah pura-pura lagi lu, Ren. Semua juga pada tahu kok kalau mau nikah. Ya kan? Siapa sih yang bilang? Udahlah, nggak usah bohong, Ren. Sekarang kapan dong kita bikin pesta bujangnya? Lo ntar lagi kan jadi suami orang. Oke. Gimana kalau kita makan-makan di kafe aja? Ya, masa makan-makan? Pesta bujang, men. Ya, ke karaokean kek, sekalian sewa cewek-cewek gitu. Gimana? Kalah, lo yang enggak aja. Udah, kita makan-makan aja. Oke? Oke. Sekalian dong, kenalin calon istri lo sama kita-kita. Pengen tahu kayak apa sih cewek yang bisa naklukin lo? Gua nggak ikut-ikut deh. Dia emang beruntung sih, Mas. Kelicikan dia dapetin laki-laki kaya sampai mau nikah sama dia. Mas percaya nggak? Mana ada sih pelacur kayak Bunga sekarang bisa dapetin laki-laki kaya sampai mau nikah sama dia lagi? Kasihan mereka. Gara-gara satu kesalahan aku meninggalkan Jamal. Anak-anak harus menanggung salahnya. Tidak, anak-anak tidak salah. Yang salah itu aku. Aku yang bersalah. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuman pusing aja, Pak.
Kamu sakit kepala lagi ya? Kenapa sih kamu bohong sama saya? Mama cuma nggak mau papa khawatir aja. Tapi Ma, masalah Mama adalah masalah Papa juga. Akhir-akhir ini Mama selalu saja bingung. Seperti memikirkan sesuatu. Tapi Mama tidak pernah cerita sama Papa apa sebenarnya yang terjadi, Ma. Ayo udah cerita sama Papa. Mana mungkin aku cerita soal masa lalu aku ke kamu, Pak. Apa kamu mau terima? Sekarang Mama istirahat aja ya. Padahal Papa ingin sekali mengajak Mama makan malam di kafe kesukaan Mama. Tapi ya udahlah, lain kali aja ya. Saya udah nggak sakit lagi kok, Pak. Sakit kepalanya juga udah hilang. Ya kita pergi aja. Kamu yakin nggak apa-apa? Yakin. Yuk. Sialan si Surya. Buat kita dia nggak pernah kasih kita apa-apa. Buat Bunga, dia kasih segalanya. Pakai nyuruh-nyuruh kita bikin pesta yang mewah lagi. Gembel itu kan nggak akan pernah ngerti seperti apa pesta yang mewah. Bunga nanti pasti bakalan seneng ngeliat pestanya. Nggak akan. Mama nggak akan bikinin pesta yang mewah untuk Gembel itu. Buat apa? Hah? Ini kan cuma rencana kita untuk ngedapetin warisannya Arman. Pesta sesungguhnya adalah pesta pernikahan Reno dengan calon istrinya yang kedua. Tentunya dengan wanita yang sekelas juga sama kita. Ren? Kamu kok pulang-pulang tampangnya kusut gitu? Teman-teman Reno ngajakin Reno makan di Cafe Victoria, mah. Buat ngerayain praweddingnya Reno. Tapi mereka minta Reno bawa calon istri Reno. Tapi Kak Reno nggak bilang iya kan, Kak? Nggak ada pilihan lain, Ras. Tapi Kak, Cafe Victoria itu kan mewah, bukan kelasnya Bunga. Nanti dia pasti jadi aneh di situ. Kenapa sih nggak Kak Reno suruh aja teman-teman Kak Reno datang ke sini kalau emang mereka pengen lihat Bunga? Sayang, kamu nggak usah khawatir. Itu kan cuma makan malam biasa. Nggak perlu malu untuk bawa bunga. Kamu harus menikmati malam ini. Ayo, jemput Bunga sekarang. Sini kamu. Kau bisa diam sedikit gak sih? Tutup mulut kamu. Maaf, Mah. Tapi kalau Kak Reno bawa Bunga ke sana, Bunga pasti bisa bikin Kak Reno malu depan teman-temannya. Lagian kan Mama tahu kalau orang kayak Bunga itu table manner-nya nggak ada. Teman-teman Kak Reno pasti ngehina Bunga. Atau mungkin mereka bahkan bisa ngejek Kak Reno udah milih istri kayak gitu. Emangnya Mama nggak takut apa? Kalau tiba-tiba Kak Reno berubah pikiran dan nggak mau nikahin Bunga lagi? Mama nggak takut. Karena Mama yakin kakakmu tidak akan mungkin mengecewakan Mama. Pernikahan ini akan tetap terjadi, Rasti. Satu hal yang kamu tidak tahu. Reno masih menyimpan cinta terhadap Bunga. Walaupun Reno membenci Gembel itu yang telah mencuri seluruh harta kita. Tapi Reno masih berusaha menikahi dia dengan cinta. Dan malam ini, Reno akan sadar betul siapa Bunga. Teman-temannya akan membantu menyadarkan dia bahwa laki-laki kaya tidak akan pernah mungkin menikah dengan perempuan gembel macam Bunga. Itu sebabnya kenapa Mama mengizinkan Reno pergi dengan Bunga ke restoran. Agar Reno sadar, kalau dia menikahi Gembel itu bukan karena cinta. Aku nggak nyangka ya mau punya pikiran sejahat itu sama Bunga. Lihat deh, Po, calon pengantinnya datang. Waduh, iya bener, calon nganten lanangnya datang. Wih, iya Po, yuk kita sambut yang meriah. Ayo. Selamat datang nganten lanang.
Reno. Biar sepatunya Empo Yatin yang bersihin. Sekarang lu temuin dah no si Bunga. Biar panjang jodoh. Anaknya banyak. Biar banyak berkah. Bunga, coba lihat nih siapa yang datang. Reno? Buset, si Bunga ngapa ya? Aduh, bedak mana ya? Hai Reno. Hai. Masuk yuk. Oh, iya. Bunga, Po Yati mau bersihin sepatunya Reno dulu ya. Iya, Po. Reno, buka sepatu lu. Bener nih, Po. Lah bener. Maaf ya, Po, ngerepotin. Kagak ngapa-ngapa, Reno. Kenapa buku-buku aku diberesin? Aku kan mau belajar, Kak. Nona, kamu jangan ganggu mereka. Kenapa, Pak? Dia kok yang ganggu aku lagi mau belajar di situ. Udah Kak Reno, jangan dipikirin. Kamu nih orang kayak gitu. Kita semua seneng kok kalau Reno datang. Tua lo. Gak apa-apa, Dede. Kak Reno datang ke sini cuman mau ngajakin Kak Bunga makan malam di Cafe Victoria sama teman-teman Kak Reno. Mau makan malam di kafe ya? Aku ikut dong. Aku belum pernah makan di kafe. Aku pingin banget ngerasain makan di kafe. Boleh ya? Dede juga mau makan di kafe. Dede ikut dia Kak Reno. Maaf ya Mona, Dede. Bukannya Kak Reno nggak mau ngajak Mona sama Dede. Tapi nanti malam Kak Reno ada acaranya sama teman-teman kuliah Kak Reno. Jadi Kak Reno cuma ngajakin Kak Bunga. Kenapa, Ren? Lu malu ya? Punya calon keluarga seperti kita? Iya. Maaf, ini sepatunya udah Po Yati bersihin. Makasih ya, Mbok. Iya, sama-sama. Maaf banget, Ren. Aku nggak bisa pergi sama kamu. Bunga, aku kan udah janji sama teman-teman kuliah aku. Tapi kalau kamu nggak bisa, terserah kamu. Reno, Bunga cuma bercanda, main-main. Pasti dia mau ikut. Iya kan, Bunga? Nanti malam, jam 7 aku tunggu di Cafe Victoria ya. Semuanya, saya pamit dulu ya. Aku kan udah bilang, kalau Reno itu bukan cowok yang baik buat kakak. Dia tuh orang kayak sombong, tau nggak? Kamu harus pergi ke kafe. Kalau enggak, Kak Reno sedih. Mona, lu tuh bener-bener kebangetan. Lu hampir aja ngerusak acara si Reno sama Bunga. Lagian, pakai acara mau ngikut segala. Kan besok-besok masih bisa, Mona. Bunga, buruan mandi, terus lu dandan. Emang lu kagak denger? Tadi si Reno bilang acaranya jam 7 malam. Ayo. Tapi, Po... Bunga, lu kagak mau kan acara pernikahan lu gagal gara-gara si Reno kecewa? Karena lu kagak mau nemuin temen-temennya. Ayo.
Ya iyalah cantik. Ya udah, kita berangkat yuk. Tak keburu telat. Dedek, Poyati pergi dulu ya. Hati-hati ya. Yuk. Bapak lihat sendiri kan? Akhirnya, Pak. Akhirnya si Bunga pergi sendirian nyamperin si Reno. Dia nggak peduli, Pak, apa Mona, Dede sedih. Apa dia peduli? Dia akan ninggalin keluarga kita, Pak. Dan tanda-tandanya udah jelas. Dia akan pergi ninggalin keluarga kita cuma demi cowok kaya itu. Dia akan ninggalin kita, Pak. Ninggalin kita. Ya nggak? Mbak. Saya minta meja yang private dan nyaman ya. Mari ikut saya. Ren, mana calon bini lu? Kok lu umpetin aja sih? Keluarin dong. Jangan-jangan Reno takut lagi ngenalin calon istrinya. Ntar kecantolongan gue kan ganteng, ya nggak? Tenang aja, Reno nggak mungkin bohongin kita. Tapi lu semua jangan pada kaget ya ngeliatnya. Ntar bisa-bisa biji mata lu pada keluar semua. Nggak segitunya kali. Apa Bunga akan datang ke sini? Apa jadinya gue kalau dia nggak datang ke sini? Maaf, Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya diundang ke sini, Pak. Mungkin Mbak salah alamat. Enggak kok, orang yang undang saya namanya Reno. Ini tempat namanya Cafe Victoria, kan? Iya? Berarti benar, Pak. Tolong, Mbak, pergi sebelum kami panggilkan keamanan. Nah, tuh, dia Pak orang yang undang saya. Tolong jangan bikin masalah di sini. Mbak harus pergi. Saya nggak mau pergi. Reno! Bunga? Tolong jangan teriak-teriak. Ih, Pak, saya itu benar-benar diundang sama dia. Dia itu calon suami saya. Reno! Maaf, Pak. Apa benar ini? Ada masalah apa, Pak? Dia emang tamu saya. Hai, Reno. Hai. Teman-teman, ini Bunga, calon istri gue. Gokil lo, Ren. Hari gini masih bercanda aja. Dia tuh bohongin kita. Sekarang tuh Rena lagi ngerjain kita. Gue tahu. Dia bayar nih cewek buat acting doang. Udah. Udahlah, Ren. Yang mana sih calon istri lo yang benar? Biar kita langsung nih ke acara makan malam ya. Ya nggak? Tuh, canda mulu nih. Gue nggak peduli sama apa yang lo semua bilangin. Gue tahu, lo semua pasti pada kecewa kan? Karena tamu spesial yang lo harapin nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi ini dia kenyataannya. Dia tamu spesial gue. Gue beruntung karena selama ini dia bisa ngisi hati gue. Dan gue beruntung banget karena dia bisa cinta sama gue. Ternyata calon istri lo beda banget ya sama Sila. Ya Allah, jadi benar firasatku selama ini. Jeffrey dan Bunga adalah anak-anakku. Diminum dulu jusnya, mah. Aduh, ya ampun. Kamu nggak apa-apa? Sorry ya, Mah. Papa nggak sengaja. Nggak apa-apa kok, Pak. Nggak apa-apa. Papa tunggu sebentar ya. Mama bersihin dulu di toilet. Bentar ya, Pak.
Pesan apa? Saya pesen cordon bleu with mashed potato. Saya pesan rib panggangnya ya. Aku banana split aja deh. Pesan apa? Saya mau chicken, musro. Chicken mushroom with black pepper sauce. Itu kan yang kamu mau, Bunga? Enggak. Biar aku aja ya yang pesenin buat kamu. Mbak, minta pesan grill chickennya 1 ya. Ini gimana cara makannya ya? Mau makan malah nggak dikasih sendok. Aku lihat yang lain aja deh. Maafin aku, Ren. Nggak apa-apa kok. Kita tukar tempat duduk aja ya. Biar aku yang beresin semuanya. Ren, aku bener-bener nggak sengaja. Maafin aku ya. Makasih ya. Aku ke WC dulu ya, Ren. Kenapa aku ini tolol banget? Menyesali terus dosa yang udah aku buat sendiri. Aku jadi panik, kalut, dan gak bisa tenang. Kalau aku begini terus, mungkin lama-lama Rudi bisa curiga. Ya Allah, ngapain kamu ada di sini? Tante? Nah, gimana kalau kita kasih selamat buat Reno? Dia kan udah ngebuktiin jantelnya dia. Dia udah ngebuktiin kalau cinta bisa tumbuh di mana aja. Reno mencintai Bunga, dan sekarang mereka serius untuk menikah. Selamat Ren. Ren, lo tuh punya sisi dermawan juga ya. Emang lo kenal di mana sih? Cewek yang namanya Bunga. Kalau nggak salah, itu cewek yang sering jualan dagang asongan itu kan? Kalau nggak salah itu sering kelihatan di lampu merah dekat pom bensin di dekat daerah rumah lo. Hebat lo, men. Lo tuh bener-bener nggak pandang bulu ya. Kok lo bisa sih jadiin cewek model gitu? Ih, biasa-biasa aja lagi. Mendingan lo ceritain ke kita-kita. Kok lo bisa sampai jatuh cinta sama Bunga? Iya, biar seru nih suasananya. Abis si Aldo yang tukang ngebanyol nggak dateng sih. By the way, ngomongin Aldo, gue jadi keingat dia. Dia sering cerita, tapi gue nggak percaya. Lo tau, kalau Bunga emang penampilan kayak gitu, tapi dia itu orang kaya, men. Soalnya, sepupu Reno sendiri yang kasih harta warisan itu, ya nggak? Ah, lu mah tuti alias tukang tipu. Men, dengar dulu. Gara-gara si Bunga dapat harta warisan itu, makanya Reno mau nikahin dia untuk mengambil harta warisan itu lagi. Soalnya Reno sama mama itu nggak kedapatan harta warisan itu. Kok lu pada diam semua sih? Kalau pada tegang gitu, jadi gua bikin mau ke toilet nih. Mana ya toiletnya? Nah, apa kata gua? Tuh anak bakatnya emang jadi pengarang. Kerjaannya aja ngebohongin orang mulu. Saya datang ke sini karena saya diundang sama Reno. Soalnya Reno mau ngenalin saya sama teman-teman kampusnya kalau saya itu tunangannya dia. Nih. Tapi saya sadar kok Tante,
Kalau saya itu emang perempuan yang kampungan. Saya perempuan miskin. Dan tadi waktu saya ketemu sama teman-temannya Reno juga aneh ngeliat saya. Mungkin Tante juga berpikiran sama seperti mereka. Mungkin Tante berpikiran kalau saya ini seperti perempuan murahan. Apa Tante bakalan jauhin saya? Bunga, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Semua itu tuh nggak benar. Kamu tuh layak terima keberuntungan ini karena Tuhan sayang sama kamu. Dan Tante janji, Tante tidak akan jauhin kamu. Saya cinta banget sama Reno, Tante. Saya sadar kok, saya sama Reno itu sangat berbeda. Reno benar-benar laki-laki yang sangat berpendidikan. Sedangkan saya benar-benar gembel. Tapi kita berdua saling mencintai, Tante. Tante percaya, Bunga. Tante percaya. Ayo, Tante. Pernikahan saya sama Reno sebentar lagi. Tante mau datang kan? Tante janji, Bunga. Tante datang. Saya boleh jujur sama Tante nggak? Kenapa ya, Tante? Kayaknya kalau saya ngobrol sama Tante, hati saya tenang sekali. Saya senang sekali ngeliat muka Tante. Tante cantik. Tante mau nggak saya kenalin sama Reno? Ya. Yuk. Mbak, tadi yang cowok duduk di sini, dia kemana? Semuanya udah pergi, Mbak. Iya, makasih ya, Mbak. Maaf, Tante. Saya nggak bisa kenalin Tante sama Reno. Mas, saya boleh tanya, Mas lihat nggak cowok tinggi, dia naik mobil sedan warna hitam. Oh, baru aja keluar, Mbak. Baru keluar dari sini? Iya, Mbak, rame-rame. Pak, bentar ya. Reno nggak mungkin ngelakuin ini. Masa dia mau pergi gitu aja ninggalin aku di sini? Bunga? Kenapa, Bunga? Tante? Nggak apa-apa kok, Tante. Kamu pasti lagi nungguin seseorang ya? Kamu nungguin Reno ya? Iya, Tante. Reno udah pulang duluan. Mungkin dia lagi ada urusan penting di rumahnya. Makanya dia pulang duluan. Tapi nggak apa-apa kok, Tante. Betul, Bunga. Soalnya Reno nggak mungkin ninggalin kamu begitu aja, ya kan? Ma? Pak, ini kenalin, ini Bunga, kakaknya Dede. Dan Bunga, ini Om Rudi. Halo. Bunga. Pak, mau ya anterin Bunga pulang? Ya, boleh. Nggak usah, Tante. Nggak usah repot-repot. Loh, ini kan udah malam. Yuk, Pak. Yuk. Kenapa Reno ninggalin Bunga begitu saja? Kalau yang diceritakan Bunga tadi soal Reno, dia adalah orang yang pintar dan kaya. Berarti dia pasti anak dari keluarga terpandang. Tapi kenapa Reno malah bersedia menikah dengan Bunga? Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Aku harus cari tahu untuk menolong Bunga.
lancar? Ma, biarin Kak Reno istirahat dulu dong, Ma. Kamu ini, Mama kan pengen tahu. Gimana, Ren? Lancar kan? Udah deh, Ma. Udah deh, gimana maksud kamu? Gagal. Pasti ulah si gembel itu. Udahlah, Ren. Nggak usah kamu pikirin. Yang jelas kamu udah ngenalin calon istri kamu ke teman-teman kamu sebelum hari pernikahan besok, ya kan? Ma, ini semua tuh bikin Reno kesel, Ma. Reno tuh capek. Ini kan untuk sementara, Ren. Pasti mereka semua udah pada ngetawain gue. Pasti mereka kira gue mau nikah sama Bunga karena mau nguasain semua harta warisan itu. Gara-gara masalah ini, pasti semua orang udah pada mandang gue dengan sebelah mata. Ah! Pak, hati-hati di depan, soalnya ada lubang. Lumayan dalam lubangnya, Pak. Kok kayaknya Mama hafal daerah sini sih? Enggak, soalnya Mama pernah nyasar di jalan ini, Pak. Waktu nyari furniture baru buat rumah kita itu. Sasar bisa sampai di sini? Mungkin Reno benar-benar harus pergi karena ada keperluan yang gak mungkin ditunda. Aku harus ketemu Reno sekarang. Om, saya mau berhenti di sini aja, Om. Kan belum sampai, Bunga. Iya sih, Tante. Cuman saya ada perlu lagi, Tante, dan saya harus turun di sini. Boleh kan? Tante, Om, maaf banget ya saya ngerepotin. Makasih, Tante. Mari, Om. Bang, ojek, Bang. Mana nih? Jalan Bunga Bakung. Boceng ya? Yaudah, cepetan. Standar, Bang. Muatan. Mondok dulu dari tadi. Aduh, mau kemana lagi sih anak itu malam-malam? Kok Mama begitu perhatian bener sih sama anak itu? Pak, Bunga itu kan kakaknya Dede, temennya Laura. Dia juga yang bantuin Mama waktu Mama pingsan. Mama kan cuma pengen balas perhatian aja. Apa salahnya sih, Pak? Ya, Mama nggak salah. Tapi kok bisa ya? Dedek sekolah satu sekolahan sama Laura. Sekolah itu kan mahal, Ma. Pak, itu kan bukan urusan kita. Ya? Udah, kita pulang ya. Mama, Kenapa sih, Ren? baca dong, Ma. Surat apa sih ini? Reno diterima kerja di perusahaan iklan paling besar. Oh, mau pikir surat apa? Ma, mereka tuh kasih salary yang tinggi buat Reno. Reno bisa mandiri, Reno bisa kerja. Kita nggak perlu lagi repot-repot ngarepin uangnya Bunga. Uang Bunga kata kamu, hah? Itu uang keluarga kita, Ren. Mah, udahlah, nggak usah dibikin repot. Percaya sama Reno, kita bisa survive sendiri, Mah. Nggak bisa. Mah, Reno bakal buktiin ke Mama. Kalau Reno bisa hidup tanpa uang warisan itu, kita nggak perlu repot-repot kayak gini, Mah. Ren, kamu harus nurut apa kata Mama ya. Rencana harus tetap dijalankan. Nggak lagi, Mah. Karena mulai sekarang, Reno nggak mau dipaksa nikah sama Bunga.
Mudah-mudahan Reno ada di rumah. Siapa sih malam-malam datang ke sini?